Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin وأزواجه وذريته الطاهرين ثم إلى جميع ساداتنا آل بعالوي صغيرا وكبيرا ذكرا والأنثى في البر والبحر أجمعين خصوصا منهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الصدر أعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعالوي وأصوله وفره وذوي الحقوق عليم أجمل ثم الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد رفاعي ثم إلى رواه الشيخ محمد سمن المدين ثم الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أقيل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبس ثم ينخص خصوصا إلى روح سيد والد الحبيب أحمد شوقي بن شيخ القدري وشرف فاطمة بنت الشهاب ثم إلى رواه العلماء العامل وجميع الملائكة المقربين نخص خصوصا صاحب الحاضر كتاب الحبيب أحمد بن زين الحبسي ثم له الشيخ محمد ناوي البنتني ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وعمتنا وعمتكم وعمة المسلمين عامة ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدين الآخرة وعلمنا وصرفنا الصالح وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. أهل بيت المصطفى طهري هم أمان الأرض فالذاكري يا رسول الله يا رفيع الشان وأميتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, yuk sama-sama kita ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah
وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Huda Ustaz Rozi serta kepengurusan yang lain. Begitu pula yang sama-sama kita hormati tokoh sesepuh kampung apa namanya ini? Pondok Bandung yang tidak saya sebutkan satu persatu, para asatidat, Bapak RT RW, khususnya jamaah yang hadir, ibu-ibu semua yang hadir di sini, yang mudah-mudahan kedatangan kita menambah keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang yang namanya iblis, yang namanya jin itu enggak pernah puas-puasnya godain orang. Dia itu tugasnya bagaimana menarik umat Nabi Muhammad itu agar nemenin dia. Nemeninnya bukan di surga, di neraka. Dia udah sadar, Pak. Ya. Dia udah sadar tuh yang namanya iblis, ya. Setan-setan tuh udah sadar dia itu tempatnya pasti di neraka, tapi dia janji, saya akan menggoda manusia itu agar mereka itu masuk ke golongan saya. Salah satu pintu yang paling gampang, ya, salah satu pintu yang paling gampang menjerumuskan manusia ke neraka itu adalah, salah satunya adalah tentang masalah akidah atau tauhid. Kalau akidah seseorang itu sudah sesat, akidah seseorang itu sudah rusak, udah, itu sudah dipastikan tuh Pak, tempatnya di sana Pak. Makanya kita harus jaga kita punya akidah, ketauhidan kita kepada Allah. Jangan sampai kita musyrik, jangan sampai kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini belakangan ini kita lagi diuji lagi nih Pak. Diuji akidah kita, khususnya umat Islam. Saya bicara umat Islam ya. Yaitu fenomena yang mungkin bapak-bapak udah tahu, ibu-ibu apalagi mungkin udah tahu. Spirit doll. Boneka. Apa? Spirit doll. Udah tahu belum nih? Belum. Wah, kalah mau Ustadz ini. Spirit itu artinya ruh. Doll boneka. Artinya boneka ruh. Artinya dia itu memiliki ruh. Padahal yang namanya hakikat ruh itu kan dimiliki oleh makhluk hidup, ya nggak? Ya. Itu ruh. Dalam Al-Quran Allah jelaskan ketika seseorang hamil 4 bulan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat dan ditiupkan ruh di dalam rahim tersebut. Itu ruh. Nah ini di kalangan artis-artis, bahkan saya katakan, saya nggak menyebutin namanya, mungkin di antara antum udah ada yang tahu. Mereka itu lebih nggak sayang Pak, nggak sayang mengeluarkan uang, bahkan mencapai puluhan juta, nggak hanya satu boneka, bahkan 2 boneka, beberapa boneka, yang dia anggap itu boneka anaknya sendiri. Dikasih makan, dikasih minum, dibeliin baju, diajak jalan-jalan, kayak orang gila. Ini gila siapa sih? Ya Allah. Ini kenyataan, realita, dan dia mengatakan ini adalah bayi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian Pak, Bu. Bagi orang-orang yang awam, ini mungkin sesuatu yang biasa. Sebab kenapa? Zaman dulu itu udah ada Pak model kayak gini, cuman ini versi modernnya Pak. Kalau saya katakan ini spirit doll ini adalah versi modernnya. Saya selalu mengatakan di majelis ini, yang namanya sejarah itu akan selalu berulang. Saya katakan di situ, sejarah akan selalu berulang, cuman dalam versi yang berbeda. Kalau dulu kita mengenal yang namanya jelangkung, itu versi oldnya, versi tuanya. Ini zaman now-nya beda, baik.
Jalangkung cuman kayu, dikasih palanya batok kelapa, dimainin, dimasukkan ke situ ruh, dimainin sama orang. Itu versi lamanya. Kalau versi sekarangnya kayak gitu, Pak. Boneka didesain mirip, ya, dengan bahan-bahan yang mahal mungkin, ya, saya nggak tahu, seperti bayi asli. Nah, di situ dikasih ruh. Konon katanya nih, kata dia orang tuh, itu adalah ruh anak kecil yang sudah wafat, kemudian diambil ruhnya, dimasukkan ke dalam boneka tersebut. Di sini letak kerusakan akidahnya, Pak. Di sini. Ya. Kalau hukum main boneka itu ikhtilaf di karangan ulama, Pak. Ya, jadi beda nih hukumnya nih, ya, antara spirit doll dengan boneka itu sendiri, Pak. Ini dalam perspektif ilmu fikih beda. Kalau kajian fikih itu hanya membahas tentang masalah hukum boneka. Hukum boneka dalam fikih itu ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan nggak boleh total disamakan dengan patung. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan selama boneka itu sebagai sarana pembelajaran buat anak kecil perempuan, buat laki-laki enggak, anak kecil perempuan yang belum akil balik, maka dibelikan boneka itu boleh. Makanya bapak-bapak jangan minta boneka. Ini tua-tua masih main boneka aja lagi. Ada yang asli aja, udah yang asli. Atau ibunya nih, Pak, ada apa, Bu? Kan saya ulang tahun, Pak, beliin boneka. Jangan, udah tua. Udah bapaknya aja kelitikin jadi boneka. Ya. Ya, jadi buat anak-anak itu boleh, ya. Itu dari sudut pandang fikih. Lalu bagaimana ini dengan ada yang mengatakan ruh anak kecil itu dimasukkan ke dalam boneka? Orang awam, mohon maaf ya, orang yang nggak tahu bagaimana itu proses sesuatu yang terjadi di situ, dia akan mengiyakan. Padahal jelas ini adalah merusakkan pendangkalan akidah, perusakan akidah. Bahwa dalam surah Yasin tuh sering kita baca tuh. Dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang menggambarkan orang yang ada dalam kubur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Syukran. Ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Itu, Pak. Silakan antum baca tafsirnya. Di situ maksudnya adalah teriakan atau ucapan orang yang ada di dalam kubur, ya laita qaumi ya'lamun. Ya, kalau seandainya saja kaumku tahu, bima ghafaroli, Allah Subhanahu wa taala mengampuni aku, wa ja'alani minal mukrimin, dan aku dijadikan orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya anak kecil, orang-orang yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dia mah udah enak, ditenang, mendapatkan nikmat kubur. Apalagi anak kecil yang belum akhir balik, nggak ada dosanya. Bahkan ada riwayat yang mengatakan anak kecil itu sedang bermain dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sekarang sedang berkumpul. Dia nungguin siapa? Nungguin orang tuanya. Makanya orang kampung kita sering bilang kan gini ya, kalau lu mah enak, anak lu meninggal. Kok anak gua meninggal enak? Iya, lu punya tabungan nanti di akhirat. Memang ada riwayat yang mengatakan anak kecil yang wafat, yang belum akhir balik, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Nah, ini dianggap anak kecil, ruh anak kecil diambil, dimasukkan ke dalam boneka. Ini kan jelas, Pak, perusakan akidah, bertentangan dengan syariat yang diajarkan oleh kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau seandainya dia meyakini itu bisa musyrik. Pak, musyrik itu artinya ngecampur, Pak. Syarokah, ada serikat dagang Indonesia itu kan, ya, syarokah itu mencampur-campur. Nah, ini teh nih,
Ya, ada matan kiri, ada airnya, ada gulanya, ada teh. Saya gabung, saya aduk. Syirik nih. Syirik ya. Campur jadi satu. Ada gado-gado, ada kacangnya, ada togenya, ada cabenya, ada bawangnya diaduk, itu syirik. Nah, ini akidah kita akan menjadi musyrik, Pak, kalau seandainya kita itu meyakini itu adalah ruh. Padahal itu bukannya itu, Pak. Itu adalah jin, Pak. Jin. Berarti kan manusia udah kerjasama sama jin. Nah, ini kerjasama inilah yang menyebabkan kemusyrikan terjadi. Apalagi katanya kalau mempunyai boneka itu rezekinya lancar. Wah, akan menjadi populer, akan membuka, wah, segala macam, tambah-tambah lagi, Pak. Ini yang sedang terjadi di Indonesia, Pak. Apalagi orang timur kayak kita. Emang budayanya itu memang awalnya diawali dengan animisme dan dinamisme. Indonesia datang agama Islam itu ada yang mengatakan abad ke-12, ada yang mengatakan abad 7. Sebelum abad ke-7 itu sudah ada agama-agama sebelumnya. Agama Hindu-Buddha. Sebelum Hindu-Buddha ada agama animisme dan dinamisme. Artinya akar-akar kepercayaan itu sangat mudah. Ke dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushrika bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah sekali-kali ngampunin dosa syirik kepadanya. Artinya kalau orang wafat mati dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah, naudzubillah. Ini yang tadi saya bilang perangkap iblis paling gampang. Paling gampang manusia masuk ke dalam nerakanya Allah cuma satu kunci, musyrik. Makanya dalam Al-Quran tuh sering tuh khotib khutbah Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian itu mati wafat kecuali dalam memeluk agama Islam. Tuh, Pak. Memang berat, Pak. Kita ini hampir hayat kita ini mudah-mudahan kita selamat deh. Ya, sebab tiga jenis manusia. Yang pertama, ya'tuna, datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bighairi hisab. 3 golongan. Golongan pertama itu akan mendatangi surganya Allah, datang masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Wah, enak banget nih, Pak. Nggak pakai dihisab, udah langsung aja. Ini para nabi, para rasul, para anbiya. Allahumma ja'alna minhum, amin. Mudah-mudahan kita digorok mereka. Yang kedua, ya'tuna bidunubihim. Golongan yang kedua, mereka itu datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dosa-dosa mereka. Akan tetapi fayaghfiru lahum, Allah Subhanahu wa ta'ala ngampunin dia punya dosa. Ini dosa-dosa kecil-kecil nih. Enggak membunuh, enggak musyrik, datang kepada Allah, ya Allah kita punya dosa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala fayaghfiru lahum, Allah ngampunin dia punya dosa. Golongan yang ketiga, tidak ada sedikit pun amal ibadah, enggak ada amal ibadah sedikit pun, tapi di hatinya ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada artinya di tauhid, ada tauhid. Ini yang dikatakan wala tamutunna illa wa antum. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali memeluk agama Islam. Pertahankan itu akidah, pertahankan kita punya tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nah, kalau gini digecak dulu dah, diteriska, digosok, digulung, dibanting, terus oh belum bersih, diska lagi, digulung, dibanting, udah bersih baru masukin ke dalam surga. Ini tinggal pilih kita yang mana, golongannya pertama, kedua atau ketiga, atau naudzubillah min dzalik keempat. Ini adalah orang-orang kafir dan musyrik. Ibarat kata orang kafir musyrik itu adalah bahan bakarnya neraka, Pak. Bahan bakarnya neraka. Kalau kita masak sayur asem, Pak, kompor, api, ada sayur asamnya di atas. Yang diangkat yang mana? Sayur asamnya apa apinya yang diangkat?
Baranya diangkat nggak? Enggak. Kagak pernah diangkat dia mah, Pak. Jangan harap yang namanya bahan bakarnya itu diangkat. Yang diangkat itu adalah itu sayur asamnya itu udah matang atau belum, udah bersih atau belum, sama. Orang muslim yang berbuat dosa itu digodok dulu. Bahan bakarnya orang musyrik, orang kafir yang nggak akan pernah masuk surga selama-lamanya, sampai selama-lamanya di nerakanya Allah Subhanahu. Makanya pertaruhan, Pak. Kita punya akidah nih. Kita punya akidah taruhan nih. Ya, jaga. Kadang-kadang kan musyrik itu macam-macam, Pak. Ada yang kelihatan, ada yang kagak. Kita mau begini aja takut dikhawatirkan musyrik kecil, Pak. Gara-gara bodrek gua sembuh. Tuh, hati-hati. Jangan. Ya, waduh, nih kepala gua pusing. Minum bodrek. Wah, hebat banget nih bodrek. Bodrek, kepala gue jadi sembuh, jadi pusing gue jadi hilang gara-gara bodrek. Makanya kita harus belajar tuh kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, masya Allah. Itu harus kita tahu biar segala sesuatu ini kita kembalikan kepada Allah. Melihat gunung, bagaimana? Lihat kemaksiatan, bagaimana? Lihat kemaksiatan yang benar gimana? Lihat gunung, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Sesuatu yang buruk, subhanallah. Ini kadang-kadang kita ngeliat gunung itu balik ya, subhanallah, tuh gunung cakep banget, salah. Ya. Kita semua kembalikan kepada Allah. Kalimat-kalimat thayyibah itulah tujuannya, ada semua kita kembalikan hati kita kepada Allah. Ya, kita jaga nih ya Pak ya, Bu. Kita punya anak ya, kita punya istri, kita punya keluarga. Jangan sampai wafat dalam keadaan naudzubillah min dzalik, tapi wafat dalam keadaan memeluk agama Islam. Mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Bahjatul Wasali bi Syarhil Masail. Ya, tentang masalah yaitu hati lagi nih, masih hati, ketakwaan hati. Ya maklum, yang tasawuf itu dikaji adalah hati. Cuma kita masih teori terus ini, Ustaz. Masih teori, kata orang bilang teori. Ya, kalau prakteknya gimana? Kita harus salik, harus ikut thariqah. Ya, thariqah itu gimana ya, harus ikut berthariqah. Thariqah apa kita? Apakah thariqah al-alawiyah, asandiliyah, naksabandiyah, atau thariqah apa? Sehingga nanti kita punya mursyid. Kalau sudah punya mursyid, kita akan yang disebut dengan berkhalwah. Lalu kalau sudah berkhalwah, rasakan nikmatnya berkhalwah, bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita rasakan tuh ketenangan dalam hati. Ini kita teori dulu nih. Belum sempurna celahnya ya. Ya, enggak apa-apa ya. Masih jauh ya. Jauh masih, termasuk yang ngomong juga ya. Allah, iya kalau pengen bertasawuf ya seperti itu. Kita menjaga hati ya kan. Di khalwah, kita berkhalwah di mana? Misalnya di masjid atau di mana, niat itikaf. Ya minimal 4 hari. Khalwah itu macam-macam ya, ada yang 4 hari, 1 bulan, segala macam. Ini gak usah lama-lama lah. 3 hari cukup, Jumat, Sabtu, Minggu. Bisa gak tuh begitu? Ya udah. Baik, kewajiban hati yang selanjutnya yaitu tentang masalah wa tawakkal alaih. Tuh. Tawakkal alaih, yaitu kewajiban atau ibadah hati yang selanjutnya, yaitu kita tawakal. Tawakal itu dari bahasa artinya adalah dari kata wakala. Ya, kalau kita bilang mewakil, diwakilkan. Apa? Diwakilkan. Artinya bukannya kita yang aktif, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang segala-galanya. Orang sekarang kan beda. Mereka itu selalu mengandalkan dia punya akal. Dia punya akal. Gara-gara begini gue sebabnya. Gara-gara begini.
Nah, naudzubillah min dzalik tuh. Akhirnya dia mengejampingkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya, Pak. Bahaya. Sombong ya. Akhirnya sombong, dia mengatakan gua kaya gara-gara gua, bukan karena siapa-siapa. Gua bisa seperti ini bukan karena siapa-siapa, ini karena usaha gua. Dia singkirkan Allah Subhanahu wa taala. Girang buruk-buruknya ada Allah disalahin. Tuh. Nah, di sini dikatakan wa tawakkul alai, tawakal ayul i'timadu 'ala Allah. Maksudnya adalah i'timad, yaitu bersandar. Bersandar kepada Allah. Kalau ceramah jadi MJ, kalau kita sandar sama orang kaya, bisa miskin. Ya enggak? Ceramah jadi MJ tuh ya terkenal tuh potongan-potongannya kan. Kalau kita bersandar sama pejabat, berhenti itu jabatan, pensiun. Tapi kalau seandainya kita bersandar kepada Allah, Allahus Samad, nggak akan pernah wafat, nggak pernah meninggal, nggak pernah pensiun. Allah tetap ada. Ayyul i'timadu 'ala Allah Ta'ala la 'ala ma siwah. Enggak boleh kita itu tawakal selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo deh. Allah. Ya termasuk kita punya usaha, kita punya kegiatan, kita punya pekerjaan, kita punya pendidikan, semua kita tawakal kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai kayak ada kisah di zaman sahabat, ya. Sahabat datang dari kota Madinah datang ke Mekah, ya. Bawa onta, datang ke masjid, dibilang, fulan, kata Nabi, apakah onta kamu itu sudah kamu ikat? Tidak ya Rasulullah, saya tawakal kepada Allah. Ditegur sama Nabi. Tawakal bukan begitu. Ikat dulu baru tawakal. Ikhtiar dulu baru tawakal. Gua pengen ke masjid aja, nggak usah kerja, doa terus. Ya itu turun hujan duit, nggak mungkin. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat yang apal nih, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyukupkan. Tawakal dengan cara ikhtiar. Kalau belum juga, itu ujian buat kita. Bukan berarti kita itu harus menyerah, enggak. Lihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawakalnya seekor burung. Ketika burung tersebut dikala pagi hari dengan tembolok yang kosong, dia keluar daripada sangkarnya, kembali dengan tembolok yang kenyang. Itulah tawakalnya seekor burung. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini dikatakan wa qala Hasan al-Basri, berkata Imam Hasan al-Basri, tawakal huwa ar-ridha bi fi'lillahi ta'ala. Imam Hasan al-Basri beliau mengatakan yang disebut dengan tawakal itu adalah ridha, nerima bi fi'lillah, terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, i'timadul qalbi, yaitu menyandarkan hati ala Allah, yaitu menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua disandarkan kepada. Sehingga di sini dikatakan wal farqu baina tawakkal wa taslim wa tafwid. Sehingga kata Imam Hasan al-Basri itu ada 3 tingkatan, ada 3 jenis tawakal itu. Yang pertama beda. Yang pertama tawakal, yang pertama adalah tawakal, yang kedua adalah wa taslim, yaitu taslim, yang ketiga adalah tafwid, tafwid. Gampangnya begini, Pak. Di sini dikatakan at-tawakkula an taskuna ila wa'dillah. Yang disebut dengan tawakal adalah itu bersandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala,
Wa taslimu an takfiya bi ilmillah. Sedangkan yang disebut dengan taslim ada cukup menerima dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwidu an tarda bi hukmillahi azza wa jalla. Sedangkan yang disebut dengan tafwid adalah ridho terhadap hukum ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Yang pertama, tawakal tingkat yang pertama nih, kalau seandainya kita artikan secara sederhana, secara awam, itu adalah seperti kita itu mewakilkan urusan kita kepada orang lain, Pak. Misalnya saya punya tanah 1000 meter. Amin. Pesantren. Ustadz Rozi ini misalnya beliau adalah petugas apa tuh yang ngurus-ngurus tanah? PPAT ya? PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Pak Rozi, tolong ini apa namanya, tanah saya diurus. Udah, saya ada ucapan sama dia, ngomong, saya serahkan semuanya sama Ustadz Rozi. Udah diserahkan semuanya, dah semuanya dikerjakan oleh Ustadz. Dan kitanya juga sama, harus memperhatikan, harus melihat, mengawasi apa segala macam seperti itu. Itu ada takwa yang pertama, Pak. Ada tingkat takwa yang kedua, yaitu seperti bayi. Takwanya seperti bayi, sederhananya seperti itu. Bayi itu enggak akan pernah lepas daripada sosok ibunya. Ketika dia itu menginginkan sesuatu, dia teriak, dia nangis, ibunya paham. Butuh susu, dikasih. Takwa yang ketiga, level yang ketiga adalah seperti mayit. Udah pasrah. Mayit ketika dimandiin, dia nggak akan pernah bisa belok kanan belok kiri. Ya siapa yang memandikan, siapa yang menggerakkan, ambil. Siapa yang memiringkan, ambil. Takwa yang ketiga inilah takwa yang ketiga. Ada yang mengatakan takwa tingkatan yang pertama ada tingkatan orang-orang mukmin. Tingkatan yang kedua adalah para wali-waliullah. Sedangkan tingkatan yang ketiga ada tingkatan al-muwahhid, adalah orang-orang yang bertauhid betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minimal kita takwa level yang pertama dulu deh, tawakalnya. Ya, tawakal disertai dengan usaha. Ya, kalau belum jadi wali gitu, silakan aja kamu jadi wali tingkatan yang kedua, taslim. Ya, ada tafwid tingkatan yang ketiga, tauhid betul-betul seperti mayat. Udah. Nah, ini perlu latihan, Pak. Semuanya itu dari tingkatan yang pertama, tingkatan yang kedua sampai dengan tingkatan yang ketiga, itu gak segampang yang kita pikirkan. Semuanya itu perlu latihan, perlu tarbiyah, perlu ar-riyadhah, perlu latihan-latihan sehingga seseorang itu betul-betul bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita pernah dengar tuh kisahnya bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawakal, satu kisah ya. Ketika Rasulullah ingin hijrah dari Mekah ke Madinah ya, kemudian Rasulullah itu menginap di Gua Thur selama 3 hari 3 malam kan, sampai-sampai itu pasukan kafir Quraisy itu mengejar bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai itu kafir Quraisy kalau seandainya menengok Gua Thur ke bawah saja ya, itu akan kelihatan tuh Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketakutan, Pak. Sayyidina Abu Bakar ketakutan. Tapi ikhtiarnya Rasulullah apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Diam, tenang Abu Bakar. Tenang, jangan gelisah, jangan bergerak, jangan berisik. Diam, sesungguhnya Allah bersama kita. Tuh, tawakal. Bahkan ada kisah lagi, Pak, yaitu kisah, saya menukil dari suatu hadis dari kitab Bukhari Muslim, yaitu tingkatan tawakal yang ketiga yang tinggi.
yang betul-betul diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, dikatakan annahu dzakara rajulan min bani Israil sa'ala ba'dha bani Israil an yusliful alfa dinaran. Diceritakan dulu di zaman Bani Israel ada seseorang itu ingin meminjam uang. Meminjam uang di zaman Bani Israel ada seseorang ingin meminjam uang, yaitu sekitar alfa dinaran, 1000 dinar. Ini maklum zaman Bani Israel ya, ngomong dia bilang, faqala i'tini bisyahadai, ana meminjam uang ya, ana meminjam uang, bawakan kepadaku seorang saksi. Dia ngomong sama orang yang mau minjam uang, dikatakan ashhiduhum, faqala kafa billahi syahida. Lalu orang itu mengatakan, yang mau minjam uang kepada orang yang mau minjemin, udah cukup, Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Fa'tini bikafil. Lalu orang yang mau minjem uang itu bawakan kepadaku itu kafil. Kafil itu penjamin. Qala kafa billahi kafila. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penjamin. Ini antara orang yang mau minjem dengan orang yang dipinjemin itu, masya Allah, ternyata Pak, sama-sama tawakalnya sangat tinggi. Kayak gini, Ustaz Rozi, ana mau minjem duit. Dia ngomong begitu gitu. Kemudian kata Ustaz Rozi, bawa sini saksi. Lalu saya mengatakan, cukup Allah saksi. Ana minjem duit lagi. Kata Ustaz Rozi, bawa sini yang namanya sebagai penjamin. Lalu saya mau minjem uang, mengatakan Allah sebagai penjamin. Ternyata Ustaz Rozi sama saya sama-sama ridho, sama-sama senang. Ya udah, kalau gitu Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi, Allah Subhanahu wa taala sebagai penjamin. Kemudian fakharja fil bahri faqalla hajatahu summa altamasa farkaban yarkabuha. Kemudian setelah saya dapat duit ya, saya dapat duit nih dari Ustaz Rozi ya. Laki-laki itu kemudian dia itu keluar. Kemana? Berlayar Pak. Berlayar untuk usaha lah, ibarat kata gini. Ya, kemudian yakdimu alaihi lil ajril ladzi akhillatul falam yajidhu markaban. Setelah beberapa waktu dia itu usaha, kemudian dia itu ingin kembali Pak, ingin kembali sekian waktu gitu ya, udah sukses lah ya, ingin mengembalikan uang itu kepada laki-laki yang dipinjam itu. Akan tetapi falam yajid markaban, laki-laki ini nggak bisa balik Pak, nggak bisa balik. Kenapa? Karena dia nggak menemukan perahu. Maklum, nggak kayak perahu saya sekarang. Artinya dia udah punya uang 1000 dirham, saya udah punya uang mau ngembaliin ke Ustaz Rozi, tapi saya nggak bisa balik. Corona kali ya, nggak bisa balik karena nggak ada perahu. Apa yang dia lakukan nih Pak? Fakhadha khashbatan fanaqqaraha fa'adkhala fi alfa dinaran wa sahifatan minhu ila sabihi summa raja'a mawdi'ihima summa atabiha ilal bahr. Kemudian karena dia ini saking kepengen ngembalikinnya uang 1000 dirham tuh Pak kepada temennya tuh, karena dia janji tuh ya, aduh gimana nih ngembaliin, gua mau pulang, perahu nggak ada. Udah diambil kayu Pak, diambil kayu, ternyata diambil kayu, itu kayunya dibolongin, dimasukkan uang 1000 dirham yang totalnya itu sekitar 4/4 kilogram, dimasukkan ke dalam kayu tersebut. Ini dalam Sahih Bukhari Pak, Rasulullah SAW cerita. Kemudian dimasukkan itu uang ke dalam kayu tersebut dan ditulis secarik surat ya, ditulis. Kemudian setelah dia masukkan itu uang, hanya tawakal kepada Allah, saking ingin mengembalikan itu uang kepada temannya. Kemudian dia berdoa, Allahumma, ya Allah, innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulan alfa dinaran. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui, dulu tasallaftu, aku minjam uang fulanan alfa dirhaman,
kepada si fulan 1000 dirham. Fas'alani kafilan fakultu kafabillahi kafilan. Dulu ketika aku mengatakan siapakah yang menjamin? Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Lalu aku pun berkata, siapakah yang menjadi saksi? Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Lalu dia bilang apa? Falam akdir wa inni astawdihukuma. Ya Allah, sekarang aku ingin kembalikan uang tersebut kepada si fulan. Kemudian laki-laki itu kembali, markaban yakhruju ila baladih. Laki-laki tersebut setelah dia buang atau dia lemparkan itu kayu yang isinya uang 1000 dirham, dia pulang ke negerinya. Ke negerinya. Fakhara ar-rajulu alladhi kana aslafahu yanzuru la'alla markaban qad jaa bimalihi. Laki-laki yang di seberang tuh Satroji itu lagi nungguin. Dia nungguin alladzi kana aslafu, yang dulu yang telah minjem uang, yang duru la'alla, lagi nungguin la'alla dengan harapan markaban, ada perahu qad jaa bimalihi, ada perahu tuh yang ngebawa dia punya uang 1000 dirham. Fa'idal bil khashbata allati fiha al malu fakhadhaha li ajlihi khatban. Ternyata enggak ada perahu, yang ada cuman kayu. Yang ada cuman kayu. Falamma nasyara wajadal mal. Setelah dia ambil itu kayu, dia buka, ternyata ada yang namanya uang. Dan juga secarik kertas buat si fulan dan si fulan. Fa'ata bi alfi dinaran faqala wallah, fa'ata billahi alfi dinaran, maka datanglah itu yang 1000 dirham. Wallahi ziltu jahilan fi talib markaban li'atika bima laka bima wajadtu markaban faqabli alladhi ansibut fi. Wahai fulan, pernahkah aku ini, setelah itu dia pulang tuh, setelah dia dapat uang, temannya tadi itu nemuin perahu. Akhirnya dia berhasil nemuin temannya. Dia tanya, wahai fulan, dulu aku setelah berusaha untuk mencari perahu, tapi perahunya nggak ada, ana nggak bisa pulang. Lalu ditanya, qala hal kunta ba'asta ilayya bi syai'in, pernahkah enggak ente mengirimkan kepadaku itu sesuatu? Dia nanya nih, pernah enggak? Pernah enggak? Qala akhbirka anni lam ajid markaban qabla alladhi ji'tu fi. Dia nggak jawab tuh Pak, dia nggak jawab. Padahal dia kirimin, tapi dia nggak jawab. Dia bilang apa? Aneh benar-benar berusaha nyari perahu, tapi nggak dapet. Qala fa inna Allah qad adda anka alladhi ba'asta fi fil khashid fa asri fi alfi dinaran. Demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti uangku 1000 dirham yang telah engkau pinjam waktu itu. Lihat Pak. Yang pertama, orang yang dapat 1000 dirham itu, dia itu jujur. Padahal kalau seandainya dia bilang dia itu belum dapat pengganti, dia dapat lagi itu 1000 dirham lagi Pak. Masya Allah. Tapi dia nggak mau, dia bilang apa? Enggak. Pernah nggak ente mengirim sesuatu kepada aneh? Pernah nggak? Saking takutnya nih orang, aneh dulu udah berusaha nyari perahu tapi nggak dapat. Dia bilang apa? Demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengganti uang yang ente pinjam itu 1000 dirham. Padahal dia udah bawa uang lagi tuh Pak. Jadi rencananya mau 2000 dirham mau ganti. Kenapa bisa begini Pak? Karena kedua orang ini dua-duanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah Masya Allah, ini kisah Subhanallah, yang kalau seandainya dalam nalar kita ini mungkin gak masuk. Tapi ini terjadi apa yang dikatakan oleh kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman Bani Israel. Sahih kisahnya. Tafadhal ente cari. Masya Allah. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu gak buta. Allah itu maha melihat.
Kalau kita sudah bersandar kepada Allah, sudah meyakini sesuatu kepada Allah, terserah antum mau tawakal yang pertama atau tawakal yang kedua atau tawakal yang ketiga. Yang jelas semuanya itu butuh proses. Semuanya itu butuh yang namanya latihan. Semuanya itu butuh riyadhah, latihan segala-galanya. Minimal kita berada di tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita, kegiatan kita, penyakit kita, sehatnya kita, anak kita, istri kita, semuanya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya adalah bagaimana kita punya hati bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada yang lain. Kalau seandainya sebegitu, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan buat kita semuanya. Cukup rezeki, cukup waktu dan lain sebagainya. Mungkin itu sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Bismillah. Ustaz, ada sebuah lafaz Ustaz, tolong dimaknai. Wasari'u bil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Salah tawakal. Apabila ada suatu urusan, cepat-cepat. Fa'asirru. Ya. Kemudian kalian tawakal kepada Allah. Maknanya gitu kalau lebih. Ya kan? Gimana fa'asirru? Gimana? Fasari'u, bersegeralah. Fa iza azamta fatawakkal. Apabila kamu sudah berazam, fatawakal 'alallah. Nah, ini ada azam. Ada 3 komponen. Yang pertama sari'u, yang kedua adalah azam, yang ketiga ada tawakal. Ini langkah demi langkah, Pak. Ini langkah demi langkah. Artinya yang pertama, kalau kita punya hajat, ya, kalau kita punya keinginan, fasari'u, segera. Dasarnya apa? Azam. Azam itu ada sesuatu yang ada dalam hati yang sangat kuat. Sari'u adalah fi'il, perbuatannya. Azamnya ada dalam hati. Setelah itu kita tawakal kepada Allah. 3 komponen seperti itu. Ya, ulangi lagi. Yang pertama adalah sari' adalah perbuatan kitanya, af'alnya perbuatan kitanya. Azamnya adalah dalam hati kita. Kemudian kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hakikat perbuatan kita yang ada di dunia ini, Pak, ya. Emang ya perlu latihan kita itu dalam menerjemahkan ilmu tasawuf, ya. Perlu kita mendalami bagaimana memanage kita punya hati, kita punya diri, kita punya perbuatan. Insya Allah kita dengan mengenal sedikit demi sedikit teori-teori ini, kita mengenal bagaimana hakikat hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Ya, udah isa ya. Yuk sama-sama kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.